Tabi pun Jamakuti Seunyene. Selamat sore semuanya. Baik lagi dengan gua Rio. Hari ini kita bakal pergi ke satu tempat namanya Tugu Adipura. Tugu Adipura itu tempat apaan sih? Tugu Adipura merupakan sebuah tempat yang jadi jantungnya kota Bandar Lampung. Dikenal juga dengan nama Tugu Gajah atau Bundaran Gajah. Jadi Tugu Adipura itu tempat di mana jantungnya kota Bandar Lampung itu ada. So di situ bakal ketemu orang demo biasanya, atau mereka yang ingin mengutarakan aspirasi mereka, atau mungkin juga ada event gitu, seperti itu. Event-event yang ada di Bandar Lampung biasanya diadakan di Tugu Adipura. Nah, Tugu Adipura itu sendiri sebenarnya merupakan sebuah simbol di mana Bandar Lampung itu pernah memenangkan sebagai kota terbersih. Jadi dapat anugerah yang namanya Adipura. Nah, Tugu Adipura juga itu biasanya bakalan ada event-event seperti yang gue bilang tadi. Tiap malam minggu biasanya ada event di sana, jadi jalanan ditutup. Tapi karena ini minggu sore, gue jamin nggak ada event di sana. Di Tugu Adipura itu biasanya banyak banget orang yang foto-foto di situ. Loh, kenapa jadi tempat foto-foto? Karena tempat itu bagus. Dan biasanya mereka selfie dengan latar belakang Tugu Adipura tersebut. Berbeda dengan Tugu Adipura yang ada di Pekanbaru, Tugu Adipura yang ada di kota Bandar Lampung itu tempatnya terlihat jelas banget. Nah, sayangnya banyak sekali di situ ada papan iklan di belakang-belakangnya itu, jadi terlihat bukan seperti tempat yang bagus ya. Jadi malah kayak tempat promosi sponsor-sponsornya itu dah. Nah, di sana di Tugu Adipura itu wow, main-main bocah ini. Ya, di Tugu Adipura itu dia ada di antara 4 buah jalan besar yang ada di Bandar Lampung. Jadi kita bisa ngarah ke 4 tempat, tapi cuman 3 arahnya kalau dari arah Jalan Raden Intan, karena Jalan Raden Intan tuh dia satu arah. Jadi nanti kita akan lewat Jalan Raden Intan. Akan ada patung Raden Intan juga di Jalan Raden Intan, makanya dia bakal ada patung, makanya namanya Raden Intan ya. Karena diberi nama Jalan Raden Intan jadi dibuatin patung, nah gitu maksudnya. Oke. Nah, Tugu Adipura sendiri itu dibuat pada tahun 1995. Wow. Udah 20 tahun lebih. Dan kota Bandar Lampung sendiri itu sudah 4 kali loh. Kita sudah 4 kali memenangkan kota terbersih. Wow. Tahun 95, 96, 98, dan yang terakhir adalah 2009. Jadi di bawah Tugu Adipura itu ada tahun-tahunnya kapan aja kita berhasil mendapatkan gelar kota terbersih. Oke. Nah, kalau teman-teman yang dari luar kota Bandar Lampung itu bertanya, kok kenapa disebut dengan Bundaran Gajah? Karena di bawah Tugu Adipura itu ada gajahnya yang menjaga. Waduh, kena tilang, nggak pakai helm. Wah, iya Pak, jangan galak-galak Pak. Nah, tilang Pak. Oke. Nah, teman-teman pakai helm ya kalau berkendara, pakai jaket, sepatu, pakai sarung tangan kalau bisa. Karena safety riding itu benar-benar harus kalian tanamin kalau kamu ngaku anak motor. Biasanya kan ada anak motor tuh, tapi dia berkendaranya tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Oke, lanjut lagi kita ke Tugu Adipura atau yang biasa disebut dengan Bundaran Gajah. Nah, di bawah Tugu Adipura itu ada gajahnya, patung gajah lebih tepatnya sih.
ada 4 gajahnya. Nah, kenapa kok gajah? Apa yang spesial dari gajah? Jadi Lampung ini itu ada gajahnya. Sebenarnya sih cuma satu tempat yang ada gajahnya itu, jadi tempat wisata gitu, yang dia bukan kebun binatang ya, tapi memang menspesialkan gajah sebagai binatangnya. Karena Lampung ini dulunya itu gajahnya ada banyak, penangkaran gajah ya gitu. Namanya Waikambas. Dia jauh dari kota Bandar Lampung. Kalau teman-teman mengira di Bandar Lampung ini banyak gajahnya, bener banget, tapi cuman berupa patung aja. Kalau binatang yang hidup di Bandar Lampung malah jarang sekali saya ketemu, kecuali di kebun binatangnya ya. Kadang ada, kadang dibawa pulang ke Waikambas gajahnya. Nah, karena gajah tadi yang ada di Provinsi Lampung, jadi biasanya Lampung itu dikaitkan dengan gajah. Gitu ceritanya. Ada lagi sih sebenarnya, ada harimau Sumatera, tapi lebih ke gajahnya, karena gajahnya sudah melekat pada diri Lampung. Cie. Oke, itu jadi gajah Lampung. Nah, kalau di Lampung sendiri sebenarnya nggak cuman terkenal dengan gajahnya ya. Kalau di Lampung itu dia lebih terkenal lagi dengan lada. Jadi Lampung ini pengekspor lada terbesar di Indonesia. Ya, lada bener. Sampai ada lagu judulnya Tanah Lado gitu. Tanahnya lada. Nah, kalau ngomongin soal tanaman, Lampung juga punya tanaman yang terkenal. Namanya adalah kopi. Kopi Lampung. Kopi Lampung yang terkenal itu adalah robustanya. Jadi termasuk dalam segitiga robusta di Sumatera. Lampung tahun 2016 ini menyabet juara 1 di festival kopi di mana gitu. Robustanya ya, juara 1. Wow, hebat sekali. Dia kalau kita ngomongin kopi luas sekali ya. Jadi kalau kalian tinggal di Bandar Lampung dan kenal sama kopi kopi bubuk itu berbeda dengan yang dimenangkan sama lomba kemarin. Jadi memang profil roasting, kemudian jenis proses ketika ngobrol aja di jalan, kayak dong ngobrol juga di jalan. Proses ketika pasca panen itu memang berbeda dengan yang juara ya. Jadi memang ada special editionnya disebut dengan Fine Robusta yang menang lomba kopi kemarin. Jadi jangan disamakan kopi yang kalian beli di pasar sama kopi yang menang, memang beda. Tapi kalau kamu teman-teman pengen nyobain kopi-kopi enak di Bandar Lampung, nanti kapan-kapan gua akan bahas beberapa tempat ngopi yang memang memiliki kopi robustanya bagus, Fine Robusta ya. Oke. Sebentar lagi kita akan sampai ke salah satu tugu di kota Bandar Lampung, namanya Tugu Juang. Jadi ada simbol perjuangan ketika melawan penjajah dulu. Dibuatkanlah sebuah tugu, namanya Tugu Juang. Di depan ini Tugu Juang, tuh dia di depan situ ya. Ada 4 pahlawan, 3 pahlawan, termasuk yang perawatnya ya. Perawat kan pahlawan juga. Kalau nggak ada perawat, pahlawan yang berperang bagaimana coba mau selamat? Kemudian kita akan di depan sana itu ada stasiun kereta api Tanjung Karang. Tapi kita nggak ke sana, kita mau belok ke kanan ke Jalan Raden Intan. Raden Intan itu merupakan pahlawan dari kota Lampung. Gua akan belok ke kiri sedikit biar kita bisa ngelihat. Wow, Honda 800. Itu dia patung Raden Intan.
Di bawah patungnya bisa kalian lihat itu ada aksara Lampung. Tulisannya Raden Intan juga namanya ya. Aksara Lampung keren. Kalian kalau sekolah di Lampung, dulu kebetulan gue sekolah negeri, dan ketika SMP kalian akan diajarkan aksara Lampung. Jadi teman-teman yang sering, bukan yang sering ya, yang sekolah di sekolah negeri, gue kurang tahu kalau sekolah swasta ada apa enggak pelajaran aksara Lampungnya, belum nanya-nanya sama kakak gue juga. Nah, jadi ada aksara Lampung tuh seru. Dia berbeda dengan aksara-aksara yang kayak di Jawa ya. Kan kalau Jawa dia lebih mengarah ke Sansekerta. Kalau ini beda dia punya aksara sendiri. Dari ka, ga, nga, pa, ba, ma, ya seperti itulah. Nah, Tugu Adipura itu ada di depan, di ujung jalan ini, di ujung jalan Raden Intan itu ada Tugu Adipura. Cuman di depan sana akan sedikit macet, tapi nggak macet ya, cuman agak padat karena memang pertemuan 4 buah jalan besar di kota Bandar Lampung, jadi arus lalu lintasnya memang padat. Kita akan lewat tengah aja biar jalannya stabil. Oke, bisa kalian lihat itu ada, kalau belok ke sebelah kiri dia ke Panjang, kalau belok ke kanan Tanjung Karang, kalau lurus ke Teluk Betung. Dan Tugu Adipura itu sudah bisa kelihatan dari sini walaupun kecil ya. Nah, ada payungnya, jadi di payung ada 3 payungnya. Kemudian di bawahnya itu ada Piala Adipuranya. Lalu ada 4 buah gajah yang mengarah ke masing-masing jalan. Nah, di sini bisa kalian lihat itu tempatnya memang banyak, bukan banyak ya, tapi besar dan sering digunakan oleh masyarakat Bandar Lampung untuk melakukan kampanye atau demo atau memberikan aspirasi mereka itu di Tugu Adipura ini. Itu ada gajahnya, dan gajahnya sedang memegang bola. Ya, kenapa gajahnya memegang bola? Karena ada sepak bola gajah. Nah, teman-teman yang belum pernah nonton bagaimana sepak bola gajah, bisa datang ke Waikambas. Di sana ada sepak bola gajah. Di bawahnya ada air mancur, dan di situ dikasih pagar. Jadi ada lempengan besi di atasnya Tugu Adipura itu ya, itu yang bundaran itu. Ada di Pekanbaru kalau saya nggak salah, itu diambil sama orang itu. Karena tempatnya nggak seperti di sini. Kalau di sini kan dia memang benar-benar jantung kota, jadi nggak mungkin ada yang berani ngambil ke atas sana. Di sebelah kiri saya juga ada kantor polisi. So memang benar-benar dia nggak bisa diambil. Oke ya, gua akan muter di sini dan akan bukan parkir sih, tapi berhentiin motor di dekat sini. Nah, nih contohnya nih, mereka Conatic, kombinasi anak Matic. Wow, jadi ada anak-anak Matic di sini. Dan ini Tugu Adipuranya, bisa kalian lihat. Tapi gue nggak suka Tugu Adipura itu kalau siang-siang gini, karena kalau malam dia bakal lebih seru lagi, bakal banyak lampu di atas ini. So gue akan datang lagi malam-malam, atau gimana kalau kita ganti hari langsung aja. Ya, ini adalah Tugu Adipura kalau malam-malam. Keren banget lampunya. Dan biasanya mereka juga melakukan photoshoot di sini. Tuh ada yang foto-foto. Oke, kita lanjut. Di Tugu Adipura ini sendiri ada tahun kemenangannya di situ di bawah, 95, 96.
98 dan 2009. Oke. Sampai sini dulu video kita di video kedua ini. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa berkendara yang safe.